Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ii Mumtazah Dwi Oktaviani dan Ana Duratul Nafisah. Kami akan menjelaskan rasum 1 sampai 6 dari kelompok kami. Rasum 1. Materinya adalah Islam dan studi agama. Poin 1. Pengertian Islam. Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salimah yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Kata salimah diganti dengan kata sama, yang artinya berserah diri masuk dalam kedamaian. Secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Nya, serta para umat yang mengikuti ajaran-ajaran yang dianut oleh para Nabi dan Rasul. Kajian Islam ada 3 yang berpijak pada arti Islam secara harfiah, yaitu yang pertama, Islam mengarah pada ketundukan dan berserah diri pada Tuhan. Kedua, Islam dapat dimaknai suatu pengarahan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Poin kedua yaitu universalisme Islam. Universalisme Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Universal Islam yang dimaksudkan adalah bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Universalisme Islam menampakkan diri dari berbagai manifestasi penting, dan yang terbaik adalah ajaran-ajarannya. Ajaran-ajarannya yang mencakup aspek akidah syariah, yaitu berupa menjamin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Selain itu, risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan yang luhur yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syariah Islam, yaitu berupa keadilan, ukhuwah, kebebasan, dan kehormatan. Poin ketiga yaitu dimensi baru dari kedatangan Islam. Peradaban Islam di Mekah merupakan tonggak awal muncul dan berkembangnya dunia Islam, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun politik. Banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam memulai babak awal peradaban Islam di Mekah, baik itu hambatan dan rintangan dari dalam lingkup keluarga Nabi, apalagi memboikot dan rintangan yang sangat dahsyat dari luar, dalam hal ini dari kaum kafir Quraisy. Namun Nabi dan para sahabat tetap teguh pendirian dan keimanan mereka untuk menyiarkan agama Islam di Mekah. Poin keempat yaitu Islam sebagai jalan tengah. Islam telah terbukti menjadi kekuatan rohani yang dapat mengubah dunia, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh agama-agama lain. Islam merupakan kekuatan rohani yang paling besar, membawa peradaban dan juga memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang menimpa dunia. Contoh diantaranya yaitu puasa, zakat, menegakkan persaudaraan antar umat Islam. Poin kelima yaitu agama dan peradaban manusia. Dapat dipastikan bahwa materialisme akan melahirkan semangat mementingkan diri sendiri, apalagi sanksi agama tidak ada. Umat manusia berangsur-angsur akan tenggelam dalam kekuasaan dan kebiadaban. Memang kenyataannya peradaban umat manusia di masa ini didasarkan pada agama. Poin terakhir yaitu Islam menyatukan bangsa dunia. Islam bukan hanya menyatukan suku-suku yang berperang di suatu negeri, bangsa ataupun negara, tetapi menegakkan persaudaraan semua lapisan manusia di dunia ini. Bahkan menyatukan semua orang yang mempunyai perbedaan karena ras, bahasa, batas geografi, bahkan
KHA. Selanjutnya adalah resum kedua mengenai urgensi dan tujuan studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirosah Islamiyah. Sedangkan studi Islam ibarat dikenal dengan istilah studi Islam. Maka, studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Pengertian semakna adalah usaha yang sadar dan sistematis untuk melihat dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran sejarah maupun praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Arah studi Islam adalah fenomena agama dengan berbagai pandangan dan bukan untuk mempersempit makna agama pada masalah ketuhanan, kepercayaan, dan ibadah. Perkembangan studi agama mendorong peluang pertumbuhan percabangan ilmu agama seperti sejarah agama, psikologi agama, dan antropologi agama. Islam selain sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, juga sebagai faktor penunjang maju pesatnya ilmu pengetahuan, karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tinggi. Tingkat pemahaman yang bervariatif cenderung membawa pola perilaku yang berbeda. Hal ini menunjukkan memberi daya umat yang baik, namun tidak ditunjang oleh penguasaan keilmuan, keislaman, lemah dalam pengawasan metodologi, tidak terorganisasi, dan tersistematik dalam struktur pengetahuannya. Dampaknya juga pemahaman kualitas agama dan keberadaan yang belum responsif terhadap berbagai masalah yang universal. Arah dan tujuan studi Islam. 1. Untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta pajak dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok dari ajaran Islam asli dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. 4. Untuk mempelajari prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Sekian materi dari resum kedua. Resum 3. Materinya yaitu studi kawasan Islam. Poin pertama, arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi. Fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup planeta yang coba diurai di dalamnya. Banyak sekali berbagai studi yang telah dilakukan oleh para sarjana musim klasik dan pertengahan melihat berbagai kawasan dan kantong-kantong kaum muslimin di berbagai wilayahnya. Perhatian mereka terhadap potensi-potensi wilayah, baik desa, kota, maupun berbagai kegiatan kependudukannya, jelas membuktikan bahwa studi kawasan-kawasan Islam sepanjang sejarahnya selalu menarik perhatian, seperti sejarah wilayah seperti Halab, Mesir, dan sebagainya yang menjadi objek studi. Telah ditulis Bughiyat al-Talib fi Tariq al-Halab. Poin kedua yaitu orientalisme.
melihat Islam kritis. Kata orientalisme adalah kata yang dinisbatkan kepada studi atau penelitian yang dilakukan oleh selain orang Timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, baik bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosio-kultural. Atau ada juga yang mengatakan bahwa orientalisme adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketimuran. Poin ketiga yaitu oksidentalisme menjawab Islam sejati. Oksidentalisme dijelaskan dalam The World University Encyclopedia. Berasal dari kata Oksiden, secara etimologi berarti barat, dan secara geografis adalah belahan bumi bagian barat. Kata Oksiden diambil dari bahasa Latin occidere, sebuah kata kerja yang artinya turun. Sedang dalam bahasa Arab, istilah yang sepadan maknanya dengan oksidentalisme adalah al-istiqrob yang diambil dari kata al-ghob yang berarti barat. Dari makna etimologi di atas, oksidentalisme yang berdiri dari kata oksiden atau barat dan ism atau paham atau aliran merujuk pada suatu pengertian paham dan aliran yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat, baik budaya, ilmu, dan aspek-aspek lainnya. Poin keempat yaitu dunia Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Islam sebagai objek kajian senantiasa menarik seiring dengan berkembangnya zaman pendekatan disiplin ilmu dan metodologi. Oleh karena itu, pengkajian Islam yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam baik dari kalangan sarjana muslim sendiri maupun sarjana barat tidak akan berhenti. Ketertarikan para peneliti tampaknya lebih merupakan kedinamisan Islam dan masyarakatnya. Dan karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh muslim dalam mengaktualisasikan ajaran-ajarannya, kajian dari kalangan insider lebih dalam lagi karena ingin memberikan tantangan Islam dari kalangan kontemporer. Poin terakhir, problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Problematika yang dihadapi pada penelitian dalam menggunakan pendekatan studi kawasan dalam studi Islam dan komunitas muslim berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Semakin kompleks objek yang menjadi sasaran penyelidikan dan semakin luas wilayah yang dijangkaunya, maka segala persiapan yang diperlukan untuk menerapkan studi area juga semakin besar. Sementara itu, prospek pendekatan studi area sebenarnya boleh dikatakan sangat baik. Hal ini mengingatkan perlunya dibangun saling pengertian dan kerjasama antara komunitas muslim dunia yang meliputi lingkup yang sangat luas. Dengan pendekatan studi kawasan, para umat muslim dapat mengetahui kajian-kajian yang dilakukan oleh umat. Selanjutnya adalah resum keempat. Resum keempat, materinya adalah pendekatan studi Islam. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada macam-macamnya. Pengertian pendekatan studi Islam. Pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti atau dengan kata lain. Metode-metode untuk mencapai suatu pengertian tentang masalah penelitian. Dalam arti lain adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu
yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Yang kedua, ada macam-macam pendekatan studi Islam yang dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis diterjemahkan sebagai upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan kerangka ilmu yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keyakinan yang menjustifikasi kebenaran agamanya sendiri. Pendekatan ini bersifat partikularistik, dogmatis, fanatik, eksklusif, arogan, dan tidak jarang terjadi klaim bahwa adanya kebenaran. Pendekatan teologis erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan yang belum dinalar manusia. Yang kedua, ada pendekatan antropologis. Antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia yang terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lain yang bermanfaat. Yang ketiga, ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi yang lebih besar. Yang keempat, ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu, dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan yang nilainya berdasarkan akal rasional. Yang kelima, ada pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan historis adalah salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara memperoleh sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dari perumpamaan. Al-Quran terdiri dari 2 bagian, yaitu tentang konsep dan kisah sejarah perumpamaan. Dari sejarah perumpamaan inilah seseorang bisa mengambil hikmah. Yang keenam, ada pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi berarti ilmu tentang jiwa tolak terbatas pada jiwa manusia saja, akan tetapi termasuk jiwa binatang. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam membangun psikologi Islam seperti yang pernah dipraktekkan oleh para psikolog Islam terdahulu, yaitu memiliki 3 aspek, yaitu aspek skriptualistis, aspek filosofis, dan aspek sufistis. Yang terakhir, ada pendekatan kebudayaan yang diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, berarti pula kegiatan usaha, batin atau akal dan sebagainya, untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Sekian resum dari materi keempat. Lesson 5 dengan materi manusia dan kebutuhan doktrin Islam. Poin pertama, definisi agama. Agama dalam bahasa Arab berarti ad-din.
artinya yaitu kepatuhan, kekuasaan, dan kecenderungan. Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta dari gabungan a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Maksudnya, orang yang memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajaran dengan sungguh, hidupnya tidak akan mengalami kekacauan. Agama juga bahasa Inggris religion dan religi yang artinya kepercayaan dan penyembahan Tuhan. Jadi agama adalah suatu kepercayaan, keyakinan kepada yang mutlak yang dimana keyakinan tersebut dianggap yang paling benar. Poin kedua yaitu agama dan perkembangannya. Era pertama Kepulauan Indonesia yang dimasuki agama Islam pertama adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh. Kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia membutuhkan agama sebagai patokan atau pendirian mereka untuk menjalani hidup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia butuh terhadap agama, yaitu pertama, kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi terbesar. Kedua, kebutuhan fitrah manusia. Ketiga, kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kebutuhan rohani. Yang keempat, kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akal. Yang kelima, kebutuhan masyarakat kepada solidaritas dan solidaritas. Poin keempat, fungsi agama dalam kehidupan diantaranya yaitu fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Dan poin yang terakhir yaitu rasa ingin tahu manusia atau human quest for knowledge. Manusia tanpa mengetahui sesuatu ketika yang diketahuinya hanya saya tidak tahu. Petunjuk Allah SWT, akal dan segala potensi manusia, ilmu dan teknologi sebagai produk dari akal adalah untuk melaksanakan program hidup dan alat untuk mencapai tujuan hidup manusia. Baik disadari maupun tidak disadari, akal dan potensi yang dimiliki manusia terbatas kemampuannya. Keterbatasan panca indera dan akal menjadikan sebagian banyak tanda tanya yang muncul dalam benaknya tidak dapat terjawab. Hal ini dapat mengganggu perasaan dan jiwanya yang semakin mendesak pertanyaan-pertanyaan tersebut.
semakin gelisah apabila tak terjawab. Hal ini yang disebut rasa ingin tahu manusia. Manusia membutuhkan informasi yang akan menjadi kebahagiaan dirinya. Selanjutnya adalah resum ke-6 dengan materi ruang lingkup studi Islam. Yang pertama dalam bidang sosial, yang kedua dalam bidang kehidupan ekonomi, yang ketiga dalam bidang kesehatan, yang keempat dalam bidang politik, dan yang kelima dalam bidang pekerjaan. Yang pertama dalam bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajaran di bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol, karena seluruh bagian ajaran Islam, sebagaimana telah disebutkan, akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, tentang hak dan kesabaran, ketidaksetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulitnya, bahasa, jenis kelamin, dan lain sebagainya yang berbau rasionalis. Kualitas dan ketinggian derajat seorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua dalam bidang kehidupan ekonomi. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dalam konsepsinya dalam bidang kehidupan. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat dicapai dengan urusan dunia. Kita membaca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak yang artinya, bukanlah termasuk orang baik di antara kamu adalah orang yang meninggalkan dunia karena mengejar kehidupan akhirat, dan orang yang meninggalkan akhirat karena mengejar kehidupan dunia. Orang baik adalah orang yang dapat meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju akhirat, dan jangan dibalik, yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia. Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian itu secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularistik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama harus terlibat dalam mengatur kehidupan dunia. Yang ketiga dalam bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Dalam bahasa Arab, prinsip ini berbunyi, al-wiqayah khair min al-ilaj. Berkenaan dengan konteks kesehatan ini, ditemukan sekian banyak petunjuk kitab Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Untuk menuju kepada upaya pencegahan tersebut, maka Islam menekan segi kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang keempat dalam bidang politik. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8, isyarat perintah adil dan jujur. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 terdapat perintah menaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik. Pemerintah dan negara yang harus adil dan jujur.
Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Yang kelima, dalam bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerjanya. Sekian resum dari materi ke-6. Sekian video resum dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.